Salam sehat dan bahagia bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa-masa sukacita dan bahagia, dan apapun yang saudara dan saya hadapi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kepada kita. Pada saat ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan ajaran hukum Taurat. Tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan dalam Perjanjian Lama tentang hukum Taurat yang mengajarkan kepada kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai 22 berkata kepada kita, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan Allah kepada umat manusia pada zaman Perjanjian Lama melalui nabinya, yaitu Nabi Musa, bahwa setiap orang yang disucikan dan beroleh pengampunan harus melalui penumpahan darah. Dalam korban-korban ada korban penghapus besar, dosa besar, dan ada korban penghapus dosa kecil. Jadi korbannya itu menurut apa yang dilakukan dari kesalahan demi kesalahan setiap orang yang ada pada saat itu. Sehingga ketika ada korban melalui burung tergugur, ada korban anak domba jantan, ada korban anak lembu jantan, dan semuanya sudah diatur sesuai dengan tatanan yang sudah ada. Maka apa yang disampaikan oleh Musa ketika dia dipakai oleh Tuhan, dia berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan penetapan ini sudah disampaikan kepada umat manusia, dan setiap umat Israel melakukan perjanjian ini dengan baik. Setiap tahun dia mengadakan korban sebagai penghapus dosa, sebagai pengampunan, sebagai penyucian yang ada di dalam kehidupannya. Maka pada saat ini kita patut bersyukur oleh karena Tuhan yang baik telah memberi yang terbaik kepada semua umat manusia. Kalau kita melalui hukum Taurat ajarannya, setiap tahun kita harus mempersembahkan korban-korban kita di hadapan Allah, dan melalui Kristus hanya sekali untuk selama-lamanya, dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh penyucian, beroleh pembenaran, beroleh pengampunan untuk selama-lamanya. Berbahagialah bagi kita yang telah menikmati berkat-berkat dari Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam lubuk hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.